HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini kita akan membahas tentang Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan yang 12 jumlahnya. Dan Allah telah memberi nama seluruh bulan-bulan itu sebelum Allah menciptakan Adam dan keturunannya. Karena Allah menetapkan nama-nama bulan, perhitungan waktu setahun 12 bulan, yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana dalam surah At-Taubah surat 9 pada ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun dzalikad dinul qayyim." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, di antaranya 4 bulan suci. Itulah apa kata Allah? Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Ya. Dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi dirimu di 4 bulan itu. Jadi Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa seluruh nama-nama bulan itu merupakan ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika itu Adam belum dicipta. Karena Adam makhluk terakhir dicipta oleh Allah. Allah menciptakan Adam selepas asar sampai malam di hari Jumat. Allah ciptakan bumi pada hari Sabtu. Kemudian Allah menyebarkan yakni segala macam bentuk flora ya. Di hari Ahad coba dibuka
Muslim 2338. Hari Ahad itu Allah menancapkan gunung. Baru kemudian hari Isnin Allah menciptakan yakni tanam-tanaman, kemudian cahaya, kemudian bahan mineral. 23 berapa? Baru kemudian menciptakan hewan. 23 berapa? Baru terakhir hari Jumat Adam. 2338 insyaallah. Bukan. Bukan. Aisyah ini. 2388. 38. Coba. Kejadian Adam. Ceket tidak? Ya. Ya, silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW memegang tangannya, lalu beliau bersabda, Apa sabda beliau? Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu. Khalaqallahu at-turab yaumas sabti. Pada hari Sabtu Allah menjadikan Tanah. yakni tanah atau bumi. Yang dimaksud tanah di sini adalah bumi. Karena setelah itu hari Ahad, apa yang dilakukan? Menancapkan gunung pada hari Ahad. Wa khalaqal jibala yaumal ahad. Allah tancapkan gunung pada hari Ahad. Baru kemudian Menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin. seluruh flora, tumbuhan, tanaman, pohon-pohon semua, yaitu pada hari Isnin. Baru hari Selasa Menjadikan bahan-bahan mineral seluruh mineral. Pada hari apa? pada hari Selasa. Termasuk minyak bumi bagian dari mineral. Sementara kita dapat pelajaran minyak bumi dari fosil, hewan yang sudah mati ribuan tahun. Padahal Allah belum menyebut Allah ciptakan hewan. Berarti mineral itu memang Allah ciptakan oleh langsung. Lanjut. Menjadikan cahaya pada hari Rabu. Ja'alan nura yauma arbi'a. Allah jadikan pada hari Rabu cahaya. Bagaimana mungkin tumbuh tanaman, pohon-pohonan sementara cahaya belum ada? Padahal mereka pohon-pohon, tanam-tanaman fotosintesa. Itu kan ilmu kamu, ilmu Allah enggak. Allah jadikan tanaman dulu bahwa kemudian hari Rabu diciptakan cahaya. Hadis harus lebih kita imani daripada akal pikiranmu. Baru kemudian hari Khamis. Menebarkan binatang pada hari Kamis. Menebarkan binatang maksudnya Allah menciptakan seluruh fauna binatang. Hari apa? Hari Kamis. Seluruh binatang, seluruh jenis hewan, spesies, apapun yang termasuk kategori hayawan yaumal khamis, yaitu diciptakan oleh Allah pada hari Kamis. Maka Allah menciptakan ayam, bukan Allah menebarkan telur. Makanya yang lebih dulu adalah apa? Ayam, bukan telurnya. Baru kemudian Allah jadikan hewan itu berkembang biak dengan beberapa cara. Ada yang ovipar, bertelur, ada yang vivipar, beranak. Ada yang keduanya, ovovivipar, kadal contohnya. Tapi Allah tebarkan binatangnya lebih dulu. Nah, baru terakhir yaumal jumu'ah. Dan menjadikan Adam alaihissalam sesudah asar pada hari Jumat, setelah selesai tercipta seluruh makhluk, dan pada saat terakhir di hari Jumat antara asar dan malam. Selesai seluruh makhluk dicipta, baru Allah menciptakan Adam. Berarti makhluk terakhir.
Jauh sebelum itu langit sudah ada, bumi sudah ada, waktu berjalan. Maka setahun 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, terus sampai Dzulhijjah. Sebelum Adam ada, Muharram sudah ada. Muharram itu bukan ketika Rasul hijrah ke Madinah, enggak. Adam belum ada, Muharram sudah ada, Safar sudah ada, Ramadan sudah ada, Rajab sudah ada, Dzulhijjah sudah ada. Cuman nanti pada saat-saat bulan Muharram itu ada momen-momen tertentu. Momen peristiwa-peristiwa besar yang ada di bulan Muharram. Di antaranya yang sampai kepada kita peristiwa-peristiwa besar di bulan Muharram. Yang pertama yaitu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, kaum muslimin, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Di hari apa? Ya, hari kemenangan pada saat itu. Yaumun Najah, hari kemenangan Musa atas Bani Israel. Apa kata Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada sahabat yang ketika itu melihat orang-orang Yahudi merayakan hari itu? Baca Muslim KBC 1098. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, apa katanya? Ketika Rasulullah SAW belum lama tiba di Madinah, didapatinya orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Lalu mereka ditanya perihal itu, apa sebabnya mereka puasa pada hari itu? Jawab mereka, hari ini adalah hari kemenangan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Yawma idzin naja Musa wa Bani Israel min Fir'aun wa qaumih. Inilah hari di mana Allah memberikan kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ini peristiwa besar ini, Pak, yang mereka rayakan. Peristiwa Eksodus. Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberang Laut Merah. Ketika itu orang-orang kaum muslimin di kalangan Bani Israel sudah mendapatkan keinginan mereka untuk lepas dari kungkungan penjajahan Fir'aun. Dan pada saat itu mereka sudah dipinjami emas perhiasan kaum Fir'aun. Karena makanya dipinjami dengan emas. Di malam harinya mereka semua pada berangkat keluar dari kota Mesir untuk menuju ke Palestina. Makanya Fir'aun ini merasa tertipu. Makanya bukan hanya Fir'aun merasa kehilangan para budak, orang-orang yang diperbudak di kalangan Bani Israel, mereka juga merasa kehilangan perhiasan-perhiasan kaumnya. Maka begitu geramnya Fir'aun kepada Bani Israel, mereka memutuskan untuk menghabisi mereka semua.
Makanya dikerahkan seluruh bala tentara dari negeri-negeri dan daerah-daerah, dikumpulkan untuk apa? Untuk membinasakan mereka semua. Dan Allah tabaraka wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi bersama mereka keluar dari negeri Mesir menuju Palestina. Maka Allah selamatkan mereka. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, di dalam surat kedua ayat 49 atau 50, mulai dari 49, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. 4 berapa itu? 9. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabb-Mu. Pada ayat berikutnya, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Wa idh faraqna bikumul bahra, dan ingatlah nikmat Allah ketika kami belah lautan. Saat itu dalam kondisi kepepet, depan laut, belakang bala tentara. Fir'aun dan bala tentaranya sudah melihat mereka. Musa dan Bani Israel pun melihat, berarti tidak jauh. Nabiullah Musa menyerahkan dirinya kepada Allah, dan beliau yakin bahwa Allah pasti akan menyelamatkan. Tapi Bani Israel ada yang bingung, gimana lu Musa? Lihat tuh, dia udah dekat, kita pasti mati ini. Nabi Musa tenang, karena ini perintah Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Makanya kemudian Allah berfirman kepada Musa, faqulna idrib bi'asakal bahr. Dan ingatlah ketika kami berfirman, idrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Ini perintah Allah langsung pada saat itu. Nabi Musa ya taat saja terhadap perintah. Suruh pergi, suruh bawa kaumnya, bawa. Enggak banyak tanya. Orang mukmin itu kalau diperintah sami'na wa ata'na. Sementara Nabi Musa menghadapi kaumnya yang suka selalu bertanya. Berat itu ujian Nabi Musa ketika itu. Bagaimana banyak orang ketika itu mencerca Nabi Musa, seakan-akan Nabi Musa ini membawa mereka kepada kematian. Di depan laut kematian, di belakang bala tentara yang kejam. Maka Allah memberikan solusi. Maka terbelahlah jalan itu. Allah tabaraka wa ta'ala kirimkan angin yang meniup jalan itu, sehingga apa? Terbuka, dan jalan itu kering, Pak. Cuman ada orang jahil menganggap bahwa peristiwa terbelah Laut Merah itu katanya tsunami.
tekon di tsunami itu. Angger jepat. Kalau tsunami itu lautnya basah apa kering? Basah. Basah. Ini kering. Allah perintahkan angin yang panas meniup laut itu sehingga jalan kering, Pak. Yang kedua, air itu naik. Terpiak, terpiak itu. Pisah tadi. Terbelah, terpisah di kanan dan di kiri, bagaikan gunung yang menjulang. Yang ketiga, dijerangkan dalam tafsir apa? Jalan yang membelah laut ini jumlahnya ada 12. Sesuai dengan jumlah suku mereka. Karena mereka terdiri dari berapa? 12 suku. Ada 12 jalan, Pak. Masing-masing suku melewati jalan itu. Dan jalannya kering. Lewi, Yehuda. Dan Allah menjadikan air itu bagai jendela transparan yang mereka bisa melihat. Kenapa? Karena takut saudaranya dari suku yang lain ketinggalan. Makanya Allah buat lubang supaya mereka bisa lihat. Lah iku dulure dhewe melok, lah iku. Dibuat celah sehingga apa? Mereka bisa melihat saudara-saudaranya. Nggak ada Pak mukjizat sedahsyat ini, Pak. Dan ini bukan kehebatan tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu wasilah. Yang hebat itu siapa? Allah. Lah saiki enggak malah golek tongkat. Topo nang guwa, cek nemu teken. Ya. Nek gak nemu teken nemu apa? Keris, kolo, dintuk nek kalau jengking. Padahal tongkat Nabi Musa itu tongkat biasa. Tongkat yang biasa dia pakai untuk apa? Untuk menghalau kambing. Nabi Musa setelah menikah dengan putra Nabi Syuaib dibekali beberapa kambing. Makanya Nabi Musa berbekal dengan tongkat. Untuk apa? Menghalau. Gusak wedhus. Dan biasa para nabi itu memakai tongkat. Dan itulah kebiasaan para nabi jika sudah berusia 40 tahun. Makanya salafus soleh umumnya mereka memakai tongkat usia 40 tahun. Begitulah menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Orang kalau sudah 40 tahun berarti sudah tua. Maka sunnahnya memakai tongkat. Guru ngono iki sing gawe teken. Hah? Engkok mari ngaji meneh tekenan kabeh. Nyediakan tempat bukan sandali, apa? Tempat tongkat engkok ya. Drum. Sunnah pakai tongkat bukan gaya. Apa? Menunjukkan pertama bahwa kita ini musafir dalam hidup di dunia ini. Menunjukkan kedua bahwa kita sudah tua, mau mati. Orang kalau sudah 40 tahun itu berarti sudah dipanjangkan usianya. Sampean umur swidak sik ngrasa enom. Wayahe asar gak sembayang main voli. Ya, sobo ditinggal karena goes. Hah? Ya kan? Belum akan sudah berangkat. Iki kok ketinggalan aku rek kumpule pas nih. Pas adzan subuh kumpule sopo enggak ya acara. Lu udah ngerti begitu loh. Ikhwatal iman aizakumullah. Baik, kembali kepada peristiwa besar. Maka Allah selamatkan Nabi Musa. Wa antum tandurun kalimat di akhir ayat itu, ayat 50. Artinya apa? Mereka setelah sampai di tepi selamat, Fir'aun
tenggelam. Berada di tengah-tengah laut. Awalnya dia ragu-ragu, Pak. Awalnya ragu-ragu. Ini masuk enggak ya? Masuk enggak ya? Kenapa? Bahaya ini nanti kalau tahu-tahu laut apa? Balik lagi. Akhirnya malaikat Jibril menunggang kuda betina yang membuat kudanya Fir'aun tertarik dengan kudanya malaikat Jibril. Kuda yang ditunggangi Fir'aun tertarik dengan kuda malaikat Jibril. Akhirnya mau nggak mau lari. Akhirnya pasukannya pun ikut. Itu pun masih bisa sesumbar. Inilah kekuatanku katanya. Inilah kehebatanku. Apa? Membuat pencitraan masih sempat dilakukan di hadapan bala tentaranya. Yang akhirnya Allah Jalla wa'ala membinasakan mereka. Allah menutup seluruh jalan-jalan yang telah dibelah oleh Allah itu di lautan. Semuanya kembali seperti semula. Seluruh bala tentara Fir'aun binasa. Termasuk Fir'aun. Sempat dia apa? Mau mengucapkan kalimat pertobatan, beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Tapi malaikat Jibril mengambil tanah lumpur yang ada di laut merah itu disumpalkan ke mulut Fir'aun supaya dia tidak tobat dan mengucapkan keimanan. Iki nek beriman iki lain iki. Langsung dincepno nang cangkeme. Sekalipun dia sempat mengucapkan amantu bi Rabbi Bani Israel. Aku beriman kepada Robnya Bani Israel. Tapi itu semua tidak berlaku. Kenapa? Karena nyawanya sudah sampai kerongkongan. Tobat tidak akan diterima. Kalau belum sampai kerongkongan, Allah masih menerimanya. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah selalu menerima tobat hambanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Malam yugharghir. Nabi Musa mati dalam keadaan Nabi Isa mati Fir'aun bukan Nabi. Iki ngetes sampean ngantuk tak gak? Mosok rek wis dikai kopi ya sik riyep-riyep iki. Aja-aja ustaz sing ngantuk iki. Soale gak dikai kopi ya jae ae bendino. Lon mari lak dobel teman. Ya. Ini peristiwa besar. Kembali kepada hadis Muslim. Bani Israel mengklaim bahwa ini kemenangan Fir'aun, kemenangan Musa dan kaum muslimin Bani Israel. Makanya mereka berpuasa merayakan peristiwa itu. Baik, kembali ke Muslim. Karena itu kami puasa pada hari ini untuk menghormati Musa. Iya. Fanasumu yauma'id. Maka kami berpuasa pada hari ini syukrallah, untuk menunjukkan rasa syukur terhadap peristiwa itu. Syukur kepada Allah untuk peristiwa itu. Tapi dibantah oleh Nabi SAW. Apa kata beliau? Maka bersabda Nabi SAW, kami lebih pantas memuliakan Musa daripada kamu. Iya, nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih utama, lebih pantas, lebih layak menghormati Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Kenapa? Orang-orang Yahudi ini suka menyakiti nabi-nabi mereka, termasuk Nabi Musa disakiti. Sudah dilepaskan dari kungkungan Fir'aun, dari azab yang keras, kekejaman Fir'aun dan bala tentara. Begitu sampai di tepian, mereka melewati sebuah tempat, melihat
ada orang-orang yang menyembah berhala. Dia pengen punya berhala seperti mereka. Akhirnya dimarahi oleh Musa. Tapi ketika mereka punya kesempatan, saat Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina, mereka wujudkan keinginan mereka memiliki ilah selain Allah. Apa? Mereka membuat patung anak sapi yang kemudian disembah. Ini gara-gara provokasi dari Samiri ini. Akhirnya mereka menyembah patung anak sapi. Ini yang menyakiti hati Nabi Musa. Oleh karena itu pada ayat berikutnya kata Allah, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sebagai sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika aku berjanji kepada Nabi Musa, yakni memanggil Nabi Musa ke Gunung Tursina, berada di sana selama 40 hari. Peristiwa itu terjadi dimulai dari bulan Zulqaidah. Makanya bulan Zulqaidah adalah bulan suci. Nabi Musa mulai berangkat ke Tursina bulan Zulqaidah, bulan 11. Pertengahan. Selama sebulan penuh, yaitu 30 hari. Ditambah dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Makanya 10 hari di bulan Dzulhijjah merupakan hari yang luar biasa. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk 10 hari yaitu tambahan dari bulan Zulqaidah. 30 Zulqaidah, 10 hari Dzulhijjah. Berapa totalnya? 40 hari. 40 hari 40 malam Nabi Musa alaihissalatu wassalam bermunajat, mendekat kepada Allah. Disitulah terjadi dialog. Allah perkenalkan dirinya yaitu sebagai Rabb. Lantas Allah perkenalkan dirinya sebagai ilah. Dalam surat Toha Ayat 14. Surah 20, Inani ana fa'budni, yaitu pada ayat yang ke 14. 9, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa hal antaka hadithu Musa. Apa kata Allah? Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil. Apa katanya? Hai Musa. Ya Musa, hai Musa. Inni ana rabbuk fakhlaqna 'alaik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku ini Rabbmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Tua. Iya, kau berada di tempat yang suci,
Al-Muqaddas tua, yakni lembah tua, lembah yang suci. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Awalnya Allah katakan inni ana rabbuk, sesungguhnya aku ini adalah Rabbmu. Ini poinnya ini. Setelah itu kemudian Allah perkenalkan bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Rabb yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Allah memberikan perintah dan larangan. Ada yang menyebutkan yaitu 10 perintah, ya. Dan kemudian setelah itu turun, sementara Bani Israel sudah melakukan berbagai macam kesesatan, menyembah patung anak sapi. Ini contoh Nabi Musa menyakiti hatinya. Tidak ada ilah selain aku. Bani Israel telah menyakiti Nabi Musa. Makanya Rasulullah mengatakan, ana ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih pantas, lebih prioritas, lebih mulia daripada kalian yang suka menyakiti Nabi Musa. Kemudian kembali ke Muslim. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau? kami lebih pantas memuliakan Musa daripada kamu. Lalu beliau perintahkan supaya kaum muslimin puasa pada hari Asyura. Nah, lantas kaum muslimin diperintahkan puasa hari apa? Asyura. Dari kata asyra, artinya 10, yaitu hari ke-10 bulan Muharram, yang kemudian sama orang Jawa dikebiauya saulan didadekno jenenge bulan Suro, asalnya dari Asyura, yaitu hari ke-10. Mestinya nama itu Muharram digenti Suro. Biasa nek ngono iku. Engko Rabiul Awal digenti Mulut, ya macam-macam, ono mulut engko ono selo. Ngopo ini? Gitu orang Jawa. Walaupun masih ada pengaruh-pengaruh dari Islam, cuman Bapak Ibu saudara sekalian, kita kembalikan makna Asyura kepada makna asalnya. Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, ada peristiwa besar kemenangan kaum muslimin yang kita dianjurkan berpuasa pada hari itu. Namanya puasa apa? Asyura. Dan inilah puasa terbaik setelah puasa Ramadan. Sudah Isa? Buka. Apa? Rompi. Abu Dawud 1427 kalau enggak 29. Baik, ganti nomornya 2429. 1427 atau 9 itu di Ibnu Majah, ya. Kita yang Abu Dawud aja kita buka. Hadis ini juga ada di dalam Sahih Muslim, cuman kita bukakan yang dari Sunan, ya. Abu Dawud. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Iya. Afdalus siyami, sebaik-baik puasa ba'da syahri Ramadana, setelah puasa Ramadan, yaitu Syahrullahil Muharram. Syahrullah, yaitu bulan Allah yang bernama Muharram. Maka Muharram ini disebut sebagai bulan apa?
bulan Allah, syahrullah. Syahrullah. Kalau bulannya umat Islam, orang-orang beriman, syahrul Ramadan. Tapi bulan Allah adalah bulan Muharram. Syahrullahil Muharram. Inilah puasa yang terbaik. Kemudian, dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. wa afdalus salati ba'da salatil mafruḍah salatul laili. Sebaik-baik salat setelah yang wajib 5 waktu yaitu salat malam, qiyamul lail, salatul lail atau tahajud. Jadi berpuasalah Pak. Jadi pada tanggal berapa nanti? 10 Muharram. Cuman Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita ini dianjurkan menyelisihi mereka, orang-orang Yahudi. Masalahnya orang-orang Yahudi itu mereka juga berpuasa, atau paling tidak mereka merayakan hari itu sebagai hari raya kemenangan. Kita juga demikian. Kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa. Cuman jangan sampai sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Kita tetap puasa pada hari ke-10 untuk menyelisih mereka, tambahlah sehari di hari sebelumnya, yaitu tanggal 9. Dan itulah yang sudah ditetapkan oleh Nabi, sekalipun Nabi tidak sempat melakukannya. Baca Muslim 1103. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW puasa pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram, dan memerintahkan kaum muslimin supaya puasa. Terus para sahabat berkata, apa kata mereka? Hari ini adalah hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini adalah hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka merayakan kemenangan Moses menurut mereka. Kemudian mereka melakukan puasa sama. Kemudian apa kata Nabi? Lalu Rasulullah SAW bersabda, apabila masih menyaksikan tahun yang akan datang, insya Allah kita puasa pada tanggal 9 Muharram. Iya. Nabi kemudian menetapkan, jika kita berjumpa tahun depan, sumna yaumat tasi, kita akan berpuasa tanggal yang ke-9. Tapi apa yang terjadi? Kata Abdullah selanjutnya, ternyata tahun depan itu beliau sudah wafat. Iya. Ucapan Nabi ini sebagai takrir ketetapan. Idza ammul muqbil, jika tahun depan kita berjumpa dengan Muharram lagi, sumna yaumat tasi, kita akan berpuasa hari ke-9, tapi Rasul sudah wafat. Ucapan ini diucapkan pada bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram tahun 11 Hijriah. Karena beliau haji tahun ke-10 Hijriah, masuk 11 Hijriah, bulan Muharram, beliau puasa Muharram, dan kemudian menetapkan tahun depan, yaitu tahun ke-12, untuk berpuasa hari ke-9 ditambah yang ke-10 tentunya. Jadi ada 2 hari. Tapi Allah menakdirkan lain. Bulan Muharram beliau ucapkan. Setelah itu bulan Safar, baru bulan Rabiul Awal beliau wafat, berpulang ke haribaan Allah. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal, meninggal pun di bulan Rabiul Awal. Sehingga beliau tidak berjumpa dengan tahun ke-12. Tapi ini sudah menjadi ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nanti tanggal 10 Muharram kita berpuasa ditambah dengan hari yang ke-9. Semoga Allah memudahkan kita, memberikan usia kita panjang sampai melaksanakan ibadah, yakni puasa Asyura, puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan. Apa manfaatnya puasa ini? Puasa Asyura bisa menghapus dosa. Dosa yang bagaimana? Buka Muslim 1131.
dari Abu Qatadah. Habis ini azan. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Arafah dulu hadisnya ya. Terus apa jawab Nabi? Jawab beliau, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Ini untuk Arafah. Terus kemudian beliau ditanya pula tentang puasa hari Asyura. Jawab beliau, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu. Ahtasibu ayyukaffira sanatal madiyah. Semoga puasa hari Asyura dapat menghapus dosa tahun lalu. Berarti berapa tahun? Cuman 1 tahun yang lalu. Lumayan ya? Cuman yang harus diingat, yang dihapus dosa besar apa kecil? Dosa kecil ya. Tapi sungguh pun demikian, ini salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk membersihkan jiwa kita. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pengantar dari saya. Azan, setelah itu baru masuk ke pertanyaan. Silakan. Mereka ditotong ini kok mau selak komat. Pengalaman ya Dewi. Duh.
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bulan Muharram merupakan bulan suci di antara 4 bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian Rajab. Di 4 bulan itu bukan hanya ada perintah, tapi juga ada larangan. Larangannya yaitu apa? Pertama, tidak boleh melakukan berbagai macam bentuk mobilisasi militer, penaklukan di negeri muslimin, negeri-negeri kufar, yang itu merupakan kewajiban, yakni fardu kifayah bagi kaum muslimin untuk membebaskan negeri-negeri dari kesyirikan dan kekufuran. Makanya di zaman Nabi, beliau tidak pernah berhenti mengirim sariyah, mengirim pasukan untuk membebaskan negeri dari syirik dan kufur. Bukan menjajah, justru mereka dibebaskan dari keterjajahannya oleh syaitan dan hawa nafsu. Tapi orang melihatnya lain. Ketika Islam datang ke negeri-negeri di Jazirah Arab, bahkan sampai ke Eropa, dianggap sebagai penjajah. Bukan menjajah, tapi membebaskan mereka dari kesyirikan dan kekufuran, mengembalikan manusia kepada fitrah. Makanya siapa yang berangkat, dikirim, diutus oleh Nabi, mereka bangga. Beda dengan orang kafir yang datang ke negeri-negeri Islam, justru mereka menjajah. Karena mengeluarkan dari cahaya yang terang menuju kegelapan. Sementara Islam, Allah telah apa? Yakni yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Baik. Di samping itu, jangan berbuat maksiat di bulan-bulan yang suci ini. Karena apa? Sanksi siksanya lebih dahsyat daripada bulan yang lain. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. 1, 2, 3. Udah 3 aja cukup ya? 4. Ya wis 4. Gua 5, ya wis 5. Ayo silakan. Asyura. Ya. Baik, mungkin seseorang itu melihat lebih baik mungkin secara logika. Tapi agama itu tidak mesti logika. Logika itu dasarnya akal. Sementara yang lebih tinggi dari akal adalah wahyu. Dan ucapan Rasulullah adalah wahyu. Sekalipun akal mengatakan ya lebih baik Arafah dong, kan diampuni 2 tahun, ya. Kenapa kok Asyura justru yang lebih baik, padahal cuma setahun? Disinilah kita sebagai seorang umat, sebagai pengikut Nabi, apa? Diuji oleh Allah. Mana yang lebih kau imani, antara wahyu atau akal? Banyak hal-hal yang kadang gak cocok dengan akal, tapi sebetulnya wahyu itu. Contoh misalnya ketika ditanya tentang apa? Guntur, petir,
Kan kalau menurut akal manusia kan apa? Pertemuan ion positif dan negatif. Sehingga terjadilah apa? Letupan bunga api. Kalau menurut Nabi, cambuk atau petir itu apa? Petir atau guntur itu apa? Cambuknya malaikat. Kita lebih percaya kepada Nabi daripada hasil akal manusia. Walaupun diklaim sebagai teori yang sudah diuji secara empirik misalnya. Tapi tetap wahyu lebih tinggi. Sama seperti ini. Yang mengatakan bahwa puasa di bulan Muharram itu lebih baik setelah Ramadan. Yang paling utama adalah puasa Muharram siapa? Nabi. Maka kita imani. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dengan logika yang kita sampaikan, maka dibantah dengan logika juga. Apa? Mungkin ada hikmah di balik itu. Kenapa dia lebih baik? Karena lebih baik itu tidak mesti dengan banyaknya jumlah. Tapi apa? Yang perlu diingat bahwa ada quantity, ada quality. Ada kuantitas, ada kuantitas, ada kualitas. Kalau lihat kuantitas jumlah lebih banyak mana? Arafah atau Asyura? Arafah. Tapi dari segi kualitas, ketika manusia banyak orang yang tidak melakukan puasa misalnya, itu berat enggak? Berat. Suatu amalan yang berat untuk dilakukan, setiap ujian yang berat untuk dikerjakan, itu nilai pahalanya lebih apa? Lebih tinggi. Kalau Arafah, lihat dia sudah berpuasa mulai dari tanggal 1. Ya kan? Tanggal 1 sudah disunahkan puasa. Ketika jatuh ke 9, udah biasa enggak? Udah biasa apa enggak? Biasa. Ketika Muharram, sebelumnya puasa atau tidak? Berat atau tidak? Berat. Dan tidak semua orang puasa, bisa jadi. Orang bisa, wah ini mau hari raya nih, kita puasa Arafah. Besok apa? Makan kambing nih. Imbang dong. Kenapa? Habis puasa, besok nyate. Iya kan? Sementara Muharram, bagaimana? Berat memang. Bulan Muharram itu. Makanya, menurut kaidah, segala bentuk amalia yang kita berjuang untuk mengerjakannya, dan itu pahalanya tentu lebih besar bagi kita. Contoh, memakai jilbab ketika masih cantik, rambutnya bagus, masih muda, dengan memakai jilbab sudah tua, rambutnya beruban, lebih gampang mana? Halo? Lebih gampang tua. Kenapa? Ujiannya ringan. Kenapa? Sudah nggak ada orang ngelirik dia. Wis tuwa kayak apa? Satu. Yang kedua, dia pakai jilbab apa? Bisa jadi tujuannya apa? Nutupi uan. Iya kan? Tapi kalau masih muda, mulai dari dia remaja sudah pakai jilbab, berat nggak tantangannya? Berat. Apalagi dia SMA, cantik lagi, teman-temannya pada apa? Ngeledekin dia, ngebully dia. Lu cantik ngapain? Ayo gabung sama kita nih, cheerleader. Ya kan? Berat tantangannya. Makanya pahalanya lebih berat, pahalanya lebih besar daripada apa? Yang ringan ujiannya. Makanya antum harus berani mengambil tantangan. Baik, mungkin itu. Yang lain tadi mana? Nomor 2 tadi, silakan. Sama. Masya Allah. Iya. Winara sak durunge weruh. Ya. Sama juga. Baik, ayo terakhir. Ya, silakan Pak. Air mineral. Berarti hari apa mineral? Hari Selasa. Mineral itu semua Pak. Air, apalagi? Emas, barang tambang semua ya. Termasuk minyak
bumi. Jadi minyak bumi itu Allah ciptakan sebelum ada hewan. Sementara kita dulu dapat pelajaran bahwa minyak bumi itu dari apa? Dari fosil. Fosil apa? Hewan yang mati ribuan tahun. Lu Allah ciptakan mineral dulu sebelum Allah menebarkan hewan. Mineralnya hari Selasa, hewannya hari Kamis. Kok nggak logis ya? Cahayanya hari tanamannya hari Senin, cahayanya hari Rabu. Loh kok beda? Sementara kita dapat pelajaran setiap tumbuhan itu butuh cahaya matahari untuk berfotosintesa, sehingga di sana menghasilkan zat gula dan zat tepung, disimpan di akar, mau di batang, mau di buah, macam-macam. Itu kalau yang kita dapatkan. Tapi menurut hadis ini seperti itu. Jadi lebih dulu tumbuhannya daripada cahayanya. Wallahu a'lam. Tapi kita tetap lebih mengimani apa? Lebih mengimani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi Allah mudah seandainya tumbuhan itu tumbuh tanpa cahaya pun bisa. Karena bagi Allah mudah, ya, bukan perkara yang kecil. Baik, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.